Novisia. Di materi kali ini kita akan membahas tentang perdarahan pasca melahirkan, yaitu perdarahan primer. Nah, untuk bunda-bunda yang lagi hamil atau bunda-bunda yang ingin mempersiapkan kehamilan, materi ini wajib bunda harus simak ya. Sebelum masuk ke topik materi, kita bahas dulu tentang darah yang keluar dari vagina pasca melahirkan. Darah yang keluar dari vagina pasca melahirkan dapat normal terjadi yang disebut dengan lokea. Lokea terjadi akibat runtuhnya jaringan rahim yang terbentuk ketika hamil. Namun, selain darah berupa lokea yang normal terjadi, beberapa wanita dapat mengalami perdarahan abnormal pasca melahirkan, atau dalam istilah medis sering disebut dengan perdarahan postpartum. Perdarahan pasca melahirkan ditandai dengan jumlah darah yang keluar melebihi dari 500 ml pasca melahirkan normal atau lebih dari 1000 ml pasca melahirkan dengan operasi sesar. Perdarahan pasca melahirkan dapat terjadi 24 jam pertama pasca melahirkan. Inilah yang disebut dengan perdarahan pasca melahirkan primer. Perdarahan pasca melahirkan primer lebih banyak disebabkan otot rahim yang lemas atau otonia uteri. Selain itu, retensi plasenta, luka robek pada rahim, serta gangguan pembekuan darah juga dapat membuat seorang wanita mengalami perdarahan pasca melahirkan. Pada perdarahan primer terdapat 4 hal yang menjadi penyebab utamanya. Yang pertama, tonus uterus. Sebesar 70% penyebab dari perdarahan postpartum disebabkan oleh tonus atau kontraksi uterus yang terganggu. Yang kedua, trauma jalan lahir. Kondisi ini terjadi pada proses persalinan normal. Trauma jalan lahir pada umumnya berupa robekan pada vagina. Kondisi ini terjadi saat proses melahirkan normal. Yang ketiga, tisu atau retensi plasenta dan sisa plasenta. Retensi plasenta adalah keadaan di mana plasenta tidak dapat dikeluarkan lebih dari 30 menit sejak bayi lahir. Keadaan ini menyebabkan uterus tidak dapat berkontraksi secara sempurna. Retensi plasenta bisa mengakibatkan terjadinya perdarahan postpartum. Yang keempat, trombin atau gangguan pembekuan darah. Perdarahan postpartum yang disebabkan oleh gangguan pembekuan darah merupakan penyebab yang paling jarang terjadi. Seringkali seorang ibu tidak menyadari kondisi ini hingga terjadi perdarahan yang tidak kunjung berhenti. Faktor yang membuat wanita melahirkan berisiko mengalami perdarahan pasca melahirkan adalah riwayat perdarahan pada kehamilan sebelumnya, usia ibu melebihi 40 tahun saat melahirkan anak kembar, mengalami plasenta previa, preeklamsia, anemia saat kehamilan, persalinan dengan operasi sesar, persalinan dengan induksi, proses persalinan lama atau lebih dari 12 jam, dan yang terakhir berat badan bayi lebih dari 4 kg saat dilahirkan. Perdarahan pasca melahirkan dapat mengakibatkan beberapa komplikasi yang membahayakan pasien, mulai dari syok hipovolemik, gumpalan perdarahan, gagal ginjal akut, kegagalan multiorgan, hingga mengakibatkan kematian. Nah, bunda-bunda jangan cemas dulu ya mendengar penjelasan aku tadi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih mencegah perdarahan postpartum. Yang pertama, rutin melakukan pemeriksaan kehamilan. Caranya memang terbilang sederhana, namun rutin melakukan pemeriksaan kehamilan secara berkala bisa menjadi cara jitu untuk mencegah terjadinya perdarahan postpartum. Di sini, bidan atau dokter kandungan akan melakukan berbagai pemeriksaan. Nantinya akan mempertimbangkan faktor risiko dan kondisi ibu selama kehamilan. Contohnya, bila ibu pernah mengalami perdarahan postpartum pada kehamilan sebelumnya, gangguan perdarahan atau golongan darah yang langka, bidan atau dokter bisa mempersiapkan rencana persalinan yang sesuai nantinya. Yang kedua, jauhi faktor risiko pemicunya. Ingat, perdarahan postpartum bisa dipicu banyak faktor, mulai dari indeks massa tubuh yang berlebih atau obesitas, anemia, kadar kolesterol yang tinggi, hingga preeklamsia. Oleh sebab itu, hindarilah beragam hal atau kondisi yang bisa memicu kondisi tersebut. Contohnya adalah obesitas.
Bagi ibu hamil dengan kondisi bobot tubuh berlebih bisa menyebabkan kontraktilitas uterus melemah. Kondisi ini bisa membuat proses persalinan berkepanjangan sehingga meningkatkan risiko kehilangan darah yang berlebih atau perdarahan postpartum. Kolesterol tinggi, lain lagi ceritanya. Kadar kolesterol tinggi bisa mengganggu kemampuan rahim untuk berkontraksi dengan efektif. Terus, bagaimana dengan preeklamsi? Kalau preeklamsi, rutinlah melakukan pemeriksaan tekanan darah. Di samping itu, rutinlah berolahraga dan batasi makanan asin, serta hindari konsumsi minuman yang beralkohol atau berkafein. Sedangkan untuk anemia sendiri, cara menghindarinya dengan mengonsumsi tablet Fe yang kaya akan zat besi. Karena saat melahirkan, ibu memerlukan oksigen dalam jumlah besar. Bila jumlah oksigen yang dipasok berkurang, maka kinerja organ yang bersangkutan akan menurun, sedangkan kelancaran proses tertentu akan terganggu. Anemia dapat menyebabkan perdarahan karena efektif sel darah merah berkurang karena Hb menurun. Padahal fungsi Hb adalah mengikat oksigen untuk dikirim ke organ-organ vital seperti otak dan seluruh tubuh. Dengan demikian, pengiriman oksigen pun menurun. Hal ini menyebabkan efek buruk, begitu juga dengan uterus. Pada ibu hamil dengan Hb di bawah 10, risiko terjadinya perdarahan akibat hipotoni ataupun otonia besar sekali, sekitar 20-25%. Semakin banyak perdarahan, kadar Hb pun semakin menurun. Padahal, untuk membuat rahim berkontraksi dibutuhkan energi dan oksigen yang disuplai oleh darah. Sementara semakin tipis suplai kebutuhan tadi, kemampuan kontraksi pun semakin melemah. Pemerintah telah memberikan program tablet tambah darah bagi ibu hamil yang diberikan 120 tablet selama kehamilan dan 40 tablet selama nifas. Program ini diharapkan mampu menurunkan kejadian anemia pada ibu hamil beserta komplikasinya. Permasalahan yang sering ditemui adalah kepatuhan ibu hamil mengonsumsi tablet tambah darah program. Efek samping yang ditimbulkan seperti mual, muntah, perut tidak enak atau susah buang air besar, tinja berwarna hitam dan lain-lain terkadang membuat ibu takut untuk mengkonsumsi lebih lanjut. Padahal sebenarnya hal itu tidak berbahaya dan efeknya berbeda-beda antara ibu yang satu dengan ibu yang lainnya. Sosialisasi dan konseling oleh tenaga kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan menurunkan rasa takut ibu. Pendampingan dan pengawasan oleh keluarga terdekat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan ibu untuk mengonsumsi tablet tambah darah secara rutin. Selain TTD program pemerintah yang diberikan gratis, ada juga tablet multivitamin yang dijual bebas di pasaran, yaitu TTD Mandiri. Ibu hamil yang mengonsumsi TTD Mandiri biasanya lebih patuh untuk mengonsumsinya setiap hari. Hal ini diduga karena ibu membeli sendiri tablet tambah darah atau multivitamin yang telah mengetahui manfaatnya untuk dirinya dan janinnya yang dikandungnya. Tidak semua TTD Mandiri sesuai dengan kebutuhan zat besi ibu hamil. Untuk menjaga agar tablet tambah darah sesuai dengan kebutuhan ibu hamil dan wanita usia subur, serta adanya keterpaduan nama dagang dan komposisi produk tambah darah yang beredar di masyarakat. Pemerintah telah membuat standar tablet tambah darah bagi wanita usia subur dan ibu hamil yang tertuang dalam Permenkes Republik Indonesia nomor 88 tahun 2014. Baik tablet tambah darah program maupun tablet tambah darah mandiri semuanya dapat dikonsumsi oleh ibu hamil. Ayo bunda-bunda minum tablet Fe-nya ya, 120 tablet selama kehamilan dan 40 tablet selama nifas untuk mencegah terjadinya anemia dan komplikasinya. Nah, selain rutin melakukan pemeriksaan kehamilan, bila bunda memiliki gejala-gejala yang mengindikasikan adanya gangguan pada kehamilan, bunda bisa langsung datang aja ke puskesmas, praktek mandiri bidan, ataupun praktek dokter objin kepercayaan bunda, tanpa harus menunggu jadwal pemeriksaan bulanan.
Sampai di sini saja ya bunda-bunda. Apabila bunda ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini ya. Atau bisa Gmail saya di oktanovisia70@gmail.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.